Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang memiliki hubungan dekat dengan perusahaan batubara ya. Kenapa bisa dekat? Karena material yang dipakai oleh perusahaan ini ada material batubara ya. Teman-teman bisa tebak material apa dan produk apa yang dibikin oleh perusahaan ini? Mereka membuat semen. Dalam pembuatan semen itu pasti memerlukan batubara karena perlu membakar tanah liat dan beberapa bahan lainnya itu hingga panas sekali, lalu barulah terciptalah semen. Nah, perusahaan apakah ini? Ini merupakan perusahaan BUMN, namanya adalah Semen Indonesia Tbk, dengan kode emiten SMGR atau kita panggil aja SMGR ya. Namanya dulu adalah Semen Gresik karena itu ada GR-nya ya. Kita akan lihat perusahaan yang satu ini. Kita lihat di sini berita-beritanya sih tentang paling mereka mengakuisisi saham Batu Raja ya. Lalu ada juga bagaimana rencana mereka menggunakan dana reissue bukan hanya untuk mengakuisisi Batu Raja tapi juga untuk mengganti batu bara dengan energi terbarukan. Nah, ini yang saya belum tahu gimana cara kerjanya ya, karena biasanya memang pembuatan semen itu memang membutuhkan batu bara. Beritanya ada di sini. Ya. Jadi masih belum dirincikan benar-benar apakah yang menjadi alternatif tenaga pembakaran untuk pengganti batu bara ya. Mungkin saja bisa gas atau bisa dari biomasa atau juga sumber-sumber lainnya mungkin yang bisa dipakai untuk membakar batu bara ya. Kita nggak tahu ya, kita lihat kedepannya teknologinya bagaimana. Yang pastinya lama lingkungan sih yang paling masuk akal sih gas itu ya. Gas dari gas bio yang biasanya pembuatannya itu datang dari kelapa sawit ataupun dari sampah gitu. Nah, itu salah satu beritanya. Tapi kita lanjut ke pembahasan tentang SMGR ini. Mereka diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus tahun 57, merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Tahun 91 mereka melakukan IPO dengan kode SMGR ya. Nah, untuk komposisi pemegang sahamnya kita bisa lihat di sini ya. Nanti kita akan bahas sekilas. Pemiliknya pemerintah 51%, sisanya 48% oleh milik publik. Nah, dan juga pada tahun 2020 mereka berganti logo menjadi SIG ya, Semen Indonesia Gresik di tahun 2020. Nah, gitu sih dengan motonya Go Beyond Next ya. Maju melebihi yang selanjutnya, di semakin maju. Untuk produk-produk mereka apa aja? Di antaranya ada produk untuk residential, untuk masyarakat untuk ditinggal, komersial juga ada. Lalu untuk sektor beton juga ada, energi, lalu pelabuhan dan bandara, jalan, bahan bangunan lainnya, jasa, dan layanan. Jadi prospeknya bagaimana? Ini untuk pembangunan sih pastinya oke ya. Tinggal bagaimana mereka manajemen tentang biaya produksi dan lain-lain biar cuannya makin gede. Selanjutnya kita akan lihat pemegang saham. Pemerintah RI memegang 51% ya. Berita-beritanya bagaimana? Ya banyak sih ya, tentang bagaimana pemerintah RI resmi ajukan banding usai kalah gugatan nikel di WTO dan lain-lain. Tapi yang membuat saya tertarik itu tentang mereka membatalkan MOU ya, pemanfaatan Kepulauan Widi, karena ada tercium-cium bau yang tidak sehat, di mana mereka ya sempat mau bekerja sama dengan PT Leadership Iceland Indonesia RI, tapi akhirnya enggak jadi ya, karena ya Kepulauan Widi Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara diketahui saat ini masuk dalam listing di situs lelang asing Sotheby Concierge Auction yang berbasis di New York, Amerika Serikat pada 8-14 Desember 2022 ya. Karena Indonesia melarang penjualan kepulauan kepada warga asing, lelang ini diduga mengakali dengan cara menawarkan saham PT Leadership Iceland Indonesia. Jadi memang ya cara yang cukup cerdik ya. Jadi Indonesia harus berhati-hati karena aset negara kita nggak boleh dimiliki oleh warga asing ya, untuk menjaga kedaulatan daripada Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan melihat laporan keuangannya ya untuk SMGR. Ini dia, lalu kita download di kuartal ketiga. Ini dia.
Untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan, mirip dengan UNTR ya, karena ini perusahaan juga gede banget. Market cap-nya 41 triliun rupiah, labanya bisa sampai 1 triliunan. Masih cukup kecil sih dibandingkan UNTR, tapi lumayan. Untuk laba rugi Indonesia itu sebesar 1,6 triliun. Yep, dengan PER 18 kali masih cukup mahal. PBV-nya 1 kali lebih. Ya, masih cukup mahal sih dari sisi PER. Kita coba lihat liquidity-nya bagaimana. Aset lancar 13 triliun, liabilitas jangka pendek 12 triliun. Ya, beda tipis banget tapi masih oke. Untuk turnover hariannya dia 172 miliar rupiah. Ya, cukup lancar. Cuman kekurangan SMGR ini cuman ada satu ya, di sisi PER-nya aja yang masih cukup mahal, labanya kecil. Jadi kalau mau referensi lain daripada SMGR ini, saya bisa sarankan beberapa ya. Tapi bukan sektor semen sih, tapi lebih ke sektor yang cukup sama, yakni batubara ya, karena mereka saling berkaitan untuk sekarang sih. Tapi katanya mau mengganti ya, bukan pakai batubara lagi, mau yang energi baru terbarukan. Palingan diantaranya ada ABMM, ini batubara, ITMG juga batubara, PTBA, MCOL, lalu ini UNTRC, ada batubara juga sih dia. Lalu juga Adro, KKGI, Indi, Mbap, SHTG juga investor di bidang batubara, Adro. Lalu ada Seger, BSSR juga ada ya. Silakan dipilih aja di watchlist premium saya. Bulan Desember 2022 bisa menjadi referensi. Kita sih pembahasan tentang SMGR, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang persemenan, membantu pembangunan Indonesia dari sejak zaman kemerdekaan awal-awal. Semoga bisa membantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.